Halo para dosen pemula, saat ini mulai perkuliahan ya. Kalau Anda melihat ini pada awal-awal September atau akhir Agustus ya biasanya perkuliahan sudah dimulai. Nah, satu topik yang menarik kita bahas adalah tentang mau menjadi dosen yang disukai ya, atau menjadi dosen yang ditakuti, atau menjadi yang dihormati. Nah, kita bahaslah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Profesor Tirta Musidama. Nah, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, ayo silahkan subscribe sekarang ya. Ini adalah satu channel, satu platform buat teman-teman semuanya berkembang bersama-sama ya. Saya tidak menggurui ya, apalagi mengatakan bahwa yang selalu saya sampaikan ini benar. Tidak sama sekali. Saya hanya berbagi dan silahkan tuliskan komen-komen ya di komentar pertanyaan yang kalau saya bisa jawab, insya Allah saya juga akan jawab dan kita saling berbagi, sharing aja. Nah, tadi ya, biasanya kalau kita melihat mahasiswa baru sekarang ini, perkuliahan baru khususnya untuk mahasiswa, mereka sedang mencari-cari bentuk juga. Dan biasanya pergeseran dari SMA ke kuliah juga mereka perlu penyesuaian ya, transisi. Nah, mereka dari seorang guru yang mungkin di SMA itu sangat memimpin dengan baik gitu ya. Nah, terus mungkin juga cari guru-guru favorit gitu. Nah, di sini juga sama di perkuliahan ini bagaimana mencari dosen-dosen yang bisa diajak ngobrol, yang diajak berbagi, ya kan, disukai dalam arti yang luas. Ya. Menjadi pembimbing, menjadi mentor yang ikut memfasilitasi ya, pembelajaran dari kuliah sampai hingga nanti lulus menjadi sarjana. Tentu dalam konteks 3,5 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun itu menjadi ajang yang bisa mengintervensi ya dari mahasiswa menjadi insan yang lebih baik. Nah, tentu sesuai dengan minat, bakat, dan bidang studi mereka. Nah, biar sosok yang disukai ini menjadi penting ya. Nah, kalau sosok yang ditakuti, nah ini ya biasanya nggak zaman lagi sekarang ya, bahwa teman-teman dosen muda, dosen baru untuk meningkatkan otoritasnya biar dihormati gitu, atau diikuti semua perintah-perintahnya, kemudian melakukan suatu hal yang sifatnya uh, memerintah yang menggunakan kekuasaan gitu ya. Ya saya kira itu bukan zamannya lagi dan tidak perlu ya seorang dosen itu ditakuti. Tapi justru yang ketiga, menjadi dosen itu perlu yang dihormati, ya, direspek. Dihormati karena apa? Karena keilmuannya, karena ilmu pengetahuannya, pengalamannya, kebijaksanaannya. Wah Prof, gimana? Saya kan masih muda, masih baru gitu ya. Mungkin pengalaman belum ada, kebijaksanaan juga mungkin masih belajar juga gitu ya. Pengalaman-pengalaman atau keilmuan mungkin saya juga belum terlalu kuat gitu. Nah, jangan berkecil hati karena semua itu proses ya. Nikmati saja prosesnya. Nah, dosen pemula kan tidak semuanya itu baru fresh dari S2 kan ya. Kalaupun fresh dari S2 ya, teman-teman semuanya ini rekan-rekan para dosen pemula ini juga sudah 2 level ya, lebih tinggi daripada mahasiswa yang kita bimbing atau yang kita ajarkan. Tentu wisdom Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu, keilmuan Bapak Ibu jauh di atas mereka ya. Paling tidak secara akademik sudah diakui karena Bapak Ibu sudah memiliki kualifikasi sebagai seorang dosen, apalagi kalau sudah memiliki sertifikasi dosen. Jadi SIM untuk mengajar sudah ada. Nah, banyak juga kan dari Bapak Ibu menjadi dosen pemula itu setelah S3 ya, baru S3 selesai, fresh juga mungkin dari praktisi atau mungkin juga dari apa namanya, entrepreneur gitu ya, dari seorang pengusaha yang ingin sharing dengan mahasiswa agar lebih relevan antara apa yang diajarkan dan nanti kebutuhan di dunia industri atau di dunia kerja. Nah, ini menjadi lebih penting, lebih bagus bagaimana para para dosen pemula itu dihormati, direspek ya, disegani karena keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Ya, dari sisi keilmuan tadi, pengalaman, kebijaksanaan, dan juga kebaikan hati untuk membimbing ya. Tapi saya paham juga di lapangan bisa jadi ada dinamika yang luar biasa yang Bapak Ibu juga kadang harus keras. Yang namanya mendidik ya kan. Mendidik itu tidak harus selalu mengiyakan apa yang anak didiknya juga inginkan. Nah, di sini perlu cara-cara yang masing-masing orang berbeda-beda. Nah, temukan Bapak Ibu, temukan ya rekan-rekan para dosen pemula, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan mahasiswa, mencoba memahami juga sebagai karakteristik mereka ya, Gen Z ini seperti apa, ya, yang
mungkin juga tidak terlalu ingin banyak dinasehati begitu. Perlu cara-cara yang lain yang kombinasi mungkin antara ya verbal, visual, mungkin dengan video, dengan apa namanya, eh, alat-alat pembelajaran yang lain yang menarik, kunjungan-kunjungan ke lapangan, diskusi-diskusi, perbanyak ngobrol aja diskusi. Ya, karena tidak zaman lagi kalau itu pendidikannya satu arah. Nah, itu sedikit sharing saya. Silakan teman-teman kalau memang ada komentar, masukan tentang bagaimana tips menjadi dosen baru, khususnya dosen yang disenangi, mau yang ditakuti atau dihormati. Tentu semuanya pilihan pada Bapak Ibu semuanya. Ya, yang pasti kita punya tanggung jawab untuk membimbing mereka hingga lulus sebagai seorang sarjana. Terima kasih banyak. Kalau Bapak Ibu melihat ini bagus, bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman yang lain ya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ya Bapak Ibu. Sampai ketemu di video-video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.